Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi as-siyama wal qiyama wa yassara. Nahmaduhu ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tuhsar, wa nashkuruhu ala fadlihi wa ihsanihi wa haqqun lahu an yushkar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-barrur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, al-mab'uts bid-dinil qawim, al-man'ut bil khuluqil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Afdhalus salati wat taslim. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha tabaraka wa ta'ala wa azzimu amrahu wajtanibu nahyahu. ثم اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم وعيد جليل. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesempatan untuk merasakan kebahagiaan di hari yang penuh kemuliaan ini. Setelah 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa Ramadan, kini tibalah kita pada hari di mana kita kembali kepada kesucian sebagaimana anak yang baru lahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Amin insyaallah. Dan kini juga kita tiba untuk memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Maka saya mengajak, setelah selesai khutbah Idul Fitri ini, marilah kita ucapkan dari hati ke hati, kita ikrarkan lewat lisan untuk saling meminta maaf kepada sesama saudara kita. Karena Idul Fitri adalah momentum untuk meraih kesempurnaan iman dan ketakwaan. Salawat serta salam yang kita curahkan kepada baginda kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Manusia sempurna dan teladan terbaik sepanjang zaman, yang senantiasa membimbing kita selaku umatnya untuk menuju kesempurnaan iman. Semoga kita semua yang hadir pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri ini diakui sebagai umatnya, dan kelak di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, seperti biasa, tugas seorang khatib dari mimbar mulia ini mengajak diri sendiri dan seluruh jemaah yang hadir untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya satu-satunya jalan yang bisa menjadi hujjah kita
yang bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal untuk berjumpa Allah adalah takwa. Takwa di mana kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita baru saja melewati bulan Ramadan, bulan di mana kita berpuasa, berlatih untuk menahan diri, bersabar, memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir, sholawat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, sedekah, termasuk kewajiban terakhir kita di bulan Ramadan, yakni zakat fitrah. Semua itu kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh kita menempa jiwa dan raga, kini kita telah sampai pada hari kemenangan. Kemenangan ini tidak hanya sekedar perayaan berakhirnya puasa, akan tetapi menjadi kesempatan kita untuk melangkah step by step lebih jauh untuk menyempurnakan keimanan kita. Ketakwaan yang telah kita bangun selama 1 bulan perlu kita jaga. Amal soleh yang telah kita lakukan perlu terus dilanjutkan, diistiqomahkan, dikonsistenkan. Berjamaahnya, sholatnya, paling tidak kalau tarawih kemarin kita 23, ujungnya yang 3 rakaat sebelum kita tidur senantiasa kita laksanakan. Karena Rasul memerintahkan untuk memitirkan kita sebelum kita tidur. Kemudian bacaan Al-Quran yang biasa kita laksanakan di setiap pada sholat kita, paling tidak 1 waktu sholat kita baca Al-Quran senantiasa kita lakukan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, perlu kita pertahankan, lanjutkan, diistiqomahkan. Memperbanyak bacaan takbir, termasuk hari ini, di antara sunnah hari ini adalah membaca takbir sebagai simbol kemenangan kita yang kita raih bersama untuk mengikuti perintah yang Allah sampaikan di pembukaan khutbah yang saya bacakan tadi. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Dan hendaklah kamu cukupkan bilangannya, yakni hari-hari puasa, walitukabbirullaha, dan mengagungkan Allah, mengucapkan takbir yang telah diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dalam kitab tafsir Khawatirul Quran jilid pertama halaman 475, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, beliau menjelaskan tentang kandungan ayat tadi Al-Baqarah 185. Yang pertama, perintah untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan Ramadan. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Tidak apa kita berbeda kalau di Mekah hari kemarin sudah sholat Idul Fitri, di kita hari ini. Karena puasa Ramadan sejatinya adalah 29 hari atau maksimal 30 hari. Kemudian yang kedua adalah walitukabbirullaha, bertakbir sebagai bentuk pengagungan kepada Allah setelah menuntaskan puasa sebulan penuh. Maka sejak maghrib kemarin sampai sekarang kita senantiasa bertakbir, tidak pernah putus sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena itu adalah perintah Allah, disuruh untuk bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah. Dan yang ketiga, wala'allakum tashkurun. Hal ini supaya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan. Terlalu banyak kalau kita harus menyebutkan nikmat yang Allah berikan. Sehingga kalau kita mau mencoba nikmat yang telah Allah berikan, kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kata Allah di Al-Quran, kalau kamu mau menghitung nikmat Allah,
tentu kamu tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar yang kita rasakan hari ini adalah nikmat iman. Syukur alhamdulillah Allah menakdirkan kita selain ijad sebagai manusia juga imdad fasilitas kita beriman kepada Allah. Sangat banyak contoh-contoh yang Allah sebutkan di Al-Quran. Bagaimana orang-orang dahulu sangat menginginkan hidayah keimanan ini, tapi Allah tidak berikan. Ibrahim sangat menginginkan ayahnya beriman, tetapi Allah tidak menakdirkan ajar untuk beriman. Nabi Nuh alaihissalam sangat menginginkan anaknya beriman, akan tetapi Allah tidak menakdirkannya beriman. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan pamannya Abu Thalib, ayah Sayyidina Ali, adik dari ayahnya sendiri yang mengurus Nabi dan membela Nabi dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Nabi sangat ingin beliau beriman sampai menghembuskan nafas terakhir. Allah sampaikan kepada pamannya, "Paman, ucapkan syahadat, aku akan menjadi pembelamu di hadapan Allah." Tetapi Allah tidak menakdirkannya beriman. Akan tetapi kita yang jauh bersama Nabi, kita tidak hidup bersama Nabi, kita bukan sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan tabi'ut tabi'in, tapi kita adalah orang yang hidup di akhir zaman. Allah berikan secara gratis fasilitas keimanan kita. Kita beriman kepada Allah, kita bersyahadat, kita bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Itu adalah fasilitas terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ucapkan alhamdulillah. Ketika seorang hamba berhasil menjalankan puasa sebulan penuh, ia diperintahkan untuk bertakbir. Hal ini karena Allah mengetahui bahwa kepatuhan terhadap hukum dan perintahnya, meskipun berat, melaksanakan puasa Ramadan justru akan menghadirkan cahaya keimanan dalam diri seorang hamba. Karena perintah puasa hanya Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, Allah memanggil, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Hanya orang yang beriman yang disuruh berpuasa. Maka konsekuensinya bagi orang yang tidak puasa, maka dipertanyakan keimanannya. Dalam arti apakah dia beriman atau tidak. Kalau berpuasa berarti dia beriman, kalau tidak berpuasa berarti beriman atau tidak. Berikutnya, walitukabbirullaha an taqula Allahu akbar wa an tashkurahu 'alal ibadah allati kunta ta'taqidu annaha tudnika. Wajadta fiha tajaddiyat wa isyraqat fataqulu Allahu akbar min kulli zalika. Makna firman Allah walitukabbirullaha artinya hendaklah kalian mengagungkan Allah, di mana bahwa engkau mengucapkan Allahu akbar dan bersyukur kepada Allah atas ibadah yang engkau telah lelah-lelah melaksanakannya. Tentu berpuasa itu lelah, capek, lapar. Sholat tarawih itu lelah, mungkin capek. Membaca Al-Quran itu capek, lelah. Tetapi semua itu Allah anugerahkan kepada kita. Kita dibisahkan untuk melakukan itu. Tanpa anugerah Allah kita tidak mungkin bisa. Maka jangan sampai kita mengklaim bahwa puasa kita, tarawih kita, baca Al-Quran kita, dan ibadah kita itu merasa kita yang bisa. Kita tidak bisa, tetapi kita dibisahkan oleh Allah. Karena kita la haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selain membaca takbir Allahu Akbar, salah satu ciri khas orang yang beriman adalah saling memaafkan. Di mana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit. Orang-orang yang mengendalikan marahnya, mengendalikan murkanya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain.
Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran jilid 2 halaman 122 mengatakan bahwa ayat di atas menggambarkan di antara sifat mulia yang dimiliki orang-orang beriman. Mereka tidak hanya menahan diri untuk tidak membalas keburukan yang orang lain lakukan kepadanya, tetapi dia mencoba untuk memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan keburukan dan kezaliman orang lain kepadanya. Bahkan tidak ada dendam dan kebencian di dalam hatinya kepada siapapun. Qala ta'ala wal 'afina 'anil nas ay ma'a kaffi syarri ya'funa amman zalamahum fi anfusihim fala yabqa fi anfusihim mawjidatun 'ala ahadin wa hadha akmalul ahwal wa li hadha qala wallahu yuhibbul muhsinin fa hadha min maqamatil ihsan. Artinya dalam firman Allah wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain, artinya maksudnya selain menahan keburukan, mereka juga memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada mereka dalam urusan diri mereka, sehingga tidak ada lagi perasaan dendam kepada siapapun. Inilah keadaan yang paling sempurna terhadap diri seseorang. Karena itu Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka sikap ini adalah sikap paling tinggi, salah satu tingkat ihsan. Selanjutnya, marilah kita sama-sama jadikan hari kemenangan ini sebagai momen untuk menghapus segala kesalahan dan saling memaafkan. Bermaaf-maafan tidak hanya sekedar tradisi saja, namun sebagai wujud nyata dari kembalinya kita kepada fitrah sebagai manusia yang suci dari dendam dan prasangka buruk. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, demikian khutbah Idul Fitri tentang meraih kesempurnaan iman di hari kemenangan ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semua, serta menjadi penyebab diterimanya semua amal ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan Ramadan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kulla 'amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammad wa ja'alna ya masjid bina bisawati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan
وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المعمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.